Halo adik-adik, berjumpa lagi di video pembelajaran IPA dan Biologi. Pada video kali ini kita akan mempelajari materi IPA kelas 8, yaitu tentang sistem reproduksi manusia. Adik-adik kelas 8, sebelum kita lanjut, jangan lupa ya untuk dukung channel ini dengan klik like dan subscribe. Terima kasih, selamat belajar ya. Adik-adik, perlu kalian pahami terlebih dahulu ya gambaran umum ataupun peta konsep dari sistem reproduksi ini. Nah, sistem reproduksi manusia dibagi menjadi dua, yaitu sistem reproduksi pria dan juga sistem reproduksi wanita. Artinya, dalam video ini nanti kita bahas kedua perbedaan tersebut. Oke, langsung saja ya kita pelajari lebih dalam lagi. Tujuan dari sistem reproduksi itu apa sih adik-adik? Tujuannya adalah untuk memperbanyak dan mempertahankan jenisnya. Sehingga setiap organisme itu mempunyai kemampuan reproduksi atau berkembang biak. Ya, begitu juga dengan manusia. Artinya, makhluk hidup semuanya melakukan reproduksi untuk mempertahankan jenisnya. Nah, poin-poin penting yang perlu adik-adik pahami dalam video ini, kakak ulangi sekali lagi ya. Yang pertama, perbedaan sistem reproduksi pria dan wanita. Yang kedua, fungsi dari alat kelamin jantan dan betina. Ini yang pertama ya. Yang ketiga, bagaimana proses terbentuknya janin. Dan yang keempat, mengapa kita harus menjaga kesehatan sistem reproduksi. Nah, inilah dia poin-poin penting yang kita bahas dalam video ini. Oke, langsung saja. Yang pertama, kita akan mengetahui sistem reproduksi pria. Oke, nah sistem reproduksi pria ini apa sih fungsinya? Ada yang tahu? Fungsinya itu untuk menghasilkan sel kelamin jantan yang disebut sebagai sperma. Oke, jadi fungsi dari sistem reproduksi ini adalah menghasilkan sel kelamin yang disebut sperma. Sistem reproduksi pria ini memiliki banyak kelenjar. Ya, memiliki beberapa kelenjar dan juga ada saluran-saluran untuk mengeluarkan sperma. Seperti itu ya adik-adik. Nah, jika adik-adik memperhatikan tabel ini, organ penyusun reproduksi pria di sini ada 10 ya. Di mana ada testis dan juga fungsinya itu menghasilkan sel sperma dan hormon reproduksi. Jadi adik-adik bisa belajar ya di sini organ reproduksinya itu dan juga fungsinya. Organ reproduksinya testis ya, kemudian ada skrotum, tubulus seminiferus, sel interstisial, sel Sertoli, kemudian penis, vas deferens, ductus epididymis, kantong sperma, dan kelenjar prostat dan kelenjar Cowper. Oke, jadi fungsinya ada di sampingnya adik-adik masing-masing dari organ penyusun reproduksi pria tersebut. Nah, jika dibuat dalam bentuk gambar, nah seperti ini dia adik-adik. Yuk kita kenali organ ataupun alat reproduksi pada pria ya. Ada skrotum, ada testis. Ini dia ductus epididymis yang mengelilingi si testis. Nah, ini anus. Kelenjar prostat, ya perhatikan ya, ini ditunjuk. Perhatikan panah yang menunjuk. Saluran ejakulasi, vesikula seminalis. Kemudian ini ureter, kantong kemih, vas deferens, uretra, dan juga penis. Nah, ini dia di alat reproduksi pada pria. Oke, sekarang kita pelajari alat reproduksi pada wanita. Nah, pada wanita adik-adik terdapat sepasang ovarium. Apa fungsi ovarium? Fungsinya itu untuk menghasilkan ovum ataupun sel telur. Oke, jadi ovarium ini berfungsi untuk menghasilkan ovum atau sel telur. Nah, jadi setiap ovarium itu mempunyai saluran telur. Saluran telur tersebut disebut sebagai tuba Fallopi. Kedua saluran telur itu bermuara di rahim ataupun uterus. Rahim itu tempat pembentukan janin ya. Jadi mulai dari sel telur, kemudian nanti ke embrio, zigot, sampai nanti bayi yang lahir. Nah, leher rahim ataupun serviks itu berhubungan dengan lubang tempat keluarnya bayi disebut sebagai vagina. Oke, kita lihat nih gambarnya adik-adik, gambar alat reproduksi dari
wanita. Nah, perhatikan ya, mana tadi uterus? Ini. Mana tadi serviks? Nah, ini. Ini vagina, ini ovarium. Ovarium tadi untuk menghasilkan sel telur. Ini tuba fallopi, dan ini dia pembuluh darah. Nah, itu dia adik-adik alat reproduksi pada wanita. Sudah paham kan? Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang kita bahas proses fertilisasi ataupun pembuahan. Nah, proses pelepasan ovum dari ovarium itu disebut sebagai ovulasi. Nah, ini istilah-istilah ya adik-adik yang penting untuk adik-adik ingat. Ya. Nah, dalam perjalanan ke uterus, jika ovum bertemu dengan sperma di tuba fallopi, pertemuan ovum dan sperma itu berarti di mana? Di tuba fallopi ataupun saluran telur. Maka ovum akan dibuahi oleh sperma. Proses pembuahan ovum oleh sperma itulah yang disebut sebagai fertilisasi. Nah, ketika proses pembuahan berlangsung, hanya kepala sperma yang masuk ke dalam ovum. Jadi, sperma itu masuk tidak semuanya, tapi hanya kepalanya doang. Oke, itu adik-adik. Jadi, inti sperma itu bergabung dengan inti ovum. Nah, jika telah ada satu sperma yang masuk dalam ovum, sperma lain tidak dapat menembus membran ovum. Jadi, seperti itu adik-adik. Nanti ovum tersebut akan membentuk zigot dan seterusnya. Oke? Paham kan adik-adik? Ya, sekarang kita lanjut ya. Nah, kalau digambarkan dalam bentuk gambar, berikut adalah proses pembuahan yang terjadi di saluran telur tadi ya. Ini peleburan inti sel sperma dengan inti ovum. Nah, ini inti ovumnya, ini inti spermanya, bedakan ya. Oke, nah jadi inilah ekornya, ekor dari sperma, ini inti sperma. Nah, ini kepalanya ya, ini kepala. Perhatikan. Oke, jadi inilah proses pembuahan yang sudah kakak jelaskan tadi. Nah, sekarang kita bahas adik-adik pertumbuhan dan perkembangan embrio setelah terjadi fertilisasi tadi ya. Nah, tadi kan sel telur yang telah dibuahi itu akan membentuk zigot ya. Kemudian zigot nanti akan bergerak dari saluran telur menuju uterus. Nah, selama pergerakannya menuju uterus ini, zigot itu terus membelah secara mitosis, membentuk kumpulan sel yang disebut sebagai embrio. Nah, perubahan zigot menjadi embrio dan pergerakannya menuju uterus membentuk waktu sekitar 5 hari. Jadi seperti waktunya. Pada hari kelima, embrio telah sampai ke uterus. Nah, pada hari ke-7, embrio pun menempel pada dinding uterus atau rahim. Nah, jika digambarkan dalam bentuk gambar, berikut adalah proses perkembangan zigot ya, setelah fertilisasi sampai menempel pada dinding uterus. Kita lihat ini ovulasi ya. Kemudian ini fertilisasi, tahap ketiga perkembangan zigot tadi. Zigot yang membelah ya secara mitosis. Kemudian masuk ke tahap yang keempat, embrio menempel pada dinding uterus atau dinding rahim untuk perkembangan bayi ke tahap selanjutnya. Nah, setelah hari ke-12 terbentuklah lapisan luar dan lapisan dalam pada embrio. Nah, ini mulai terbentuk ya adik-adik. Kemudian terbentuk lagi lapisan tengah disebut sebagai mesodermis. Oke, pada minggu ke-8 struktur umum tubuh dewasa telah mulai terbentuk dan plasenta juga telah terbentuk. Jadi perkembangan embrio hingga terbentuk janin pada minggu ke-4, ke-7, dan ke-13 ya adik-adik, ini pada minggu ke-4. Nah, janin di rahim itu pada minggu ke-7. Kemudian ini janin di rahim pada minggu ke-13. Nah, pertumbuhan dan perkembangan manusia. Perhatikan adik-adik, manusia itu bertumbuh dan berkembang ya. Dimana dimulai dari kecil, anak-anak, remaja, kemudian anak muda, kemudian orang tua, ya, kemudian di sini sampai ke lansia. Oke adik-adik. Nah, jadi tadi kita sudah bahas ya bagaimana proses pertumbuhan dan perkembangan pada manusia dan juga perbedaan organ reproduksi laki-laki dan perempuan. Nah, sekarang kita akan bahas siklus haid ataupun menstruasi. Oke, menstruasi itu pada mulanya itu dimulai pada usia 10-15 tahun
ya. Jadi wanita itu mengalami proses bulanan yang disebut sebagai siklus haid. Jadi setiap bulan wanita itu mengalami siklus haid. Nah, perhatikan nih perubahan dinding rahim pada saat sel telur masak dan menstruasi. Nah, ini minggu pertama, ini minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat, dan ini siklus berulang. Jadi setiap bulannya nanti seperti ini ya. Minggu pertama itu lapisan rahim itu luruh dan keluar sebagai aliran darah haid melalui vagina. Oke, minggu kedua rahim menebal kembali sebagai persiapan sel telur yang matang dan indung telur. Minggu ketiga telur matang lepas dari indung, kemudian telur dapat dibuahi dalam waktu 36 jam dalam saluran telur. Nah, minggu keempat telur mencapai rahim. Jika telur tersebut telah dibuahi akan tertanam di dinding rahim. Sebaliknya, jika telur tersebut tidak dibuahi, maka akan meluruh dan keluar bersama lapisan dinding rahim sebagai darah haid. Oke, seperti itu dia, makanya terbentuk haid ataupun mens. Nah, siklus haid ini berlangsung hingga perempuan berusia sekitar 40 tahun hingga 50 tahun. Jadi adik-adik, tadi kita sudah bahas siklus menstruasi ya, sekarang kita masuk ke ejakulasi. Nah, ejakulasi ini terjadi pada reproduksi pria ya, di mana spermatogonia akan matang menjadi spermatid, spermatid matang menjadi sperma, kemudian proses pertama kali itu terjadi pembentukan sperma itu ataupun pubertas pada laki-laki 12-16 tahun ya. Jadi, sel sperma ini dapat bergerak, kemudian kaya DNA, memiliki bagian kepala yang sebagian besar dibentuk oleh bahan kromosom. Nah, sperma akan dikeluarkan dari tubuh pada saat ejakulasi. Ejakulasi ini adalah pengeluaran semen dari uretra. Pada anak dewasa, remaja, biasanya ejakulasi ini terjadi pada saat mimpi basah. Oke. Nah, sedangkan cairan yang diejakulasikan adalah semen, yaitu cairan yang mengandung sperma. Nah, adik-adik, itu tadi ya perbedaan tentang proses mens dan juga ejakulasi. Nah, sekarang kita bahas ya sekilas tentang kelainan dan gangguan penyakit pada sistem reproduksi manusia. Yang pertama ada gonorea. Gonorea ini penyakit kencing nanah. Penyebabnya itu adalah bakteri Neisseria gonorrhoeae. Yang kedua, chlamydiasis. Penyebabnya itu adalah bakteri juga, Chlamydia trachomatis. Yang ketiga, sifilis. Sifilis ini penyakit raja singa. Penyebabnya itu bakteri Treponema pallidum. Yang keempat, herpes genitalis. Penyebabnya itu virus ya, herpes simplex. Dan yang terakhir, di slide ini ada keputihan. Penyebabnya itu jamur Candida albicans. Dan yang paling terakhir kakak juga mau jelaskan bagaimana sih cara menjaga kesehatan reproduksi ya. Yang pertama, menjaga kebersihan organ reproduksi bagian luar. Oke. Yang kedua, mengkonsumsi makanan yang higienis dan cukup nutrisi, yaitu makanan yang steril serta bebas racun dan bahan kimia berbahaya. Selanjutnya, tidak mengenakan celana yang terlalu ketat karena dapat menyebabkan peradangan pada organ reproduksi. Selanjutnya, mengenakan pakaian dalam berbahan katun yang dapat menyerap keringat untuk mencegah kondisi lembab yang dapat memicu perkembangbiakan bakteri. Dan selanjutnya, tidak melakukan hubungan seks bebas karena melakukan hubungan seks bebas itu mengakibatkan risiko tinggi yang kita bisa terkena penyakit ya. Penyakit kelamin yang berbahaya seperti AIDS dan juga sifilis yang sudah kakak sebutkan di slide sebelumnya. Oke adik-adik, demikian yang bisa kakak jelaskan ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Tetap semangat untuk belajar. Bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya.